Yang dengan Pak Bas masih ada berapa kali pertemuan lagi? Halo? Yang dengan Pak Baskoro masih ada berapa kali pertemuan, Mbak? Dua, Pak. Masih ada 2 kali lagi ya. Baik, kita kuliah terakhir itu kapan ya? 2 pekan yang lalu kalau tidak salah ya. Baik, teman-teman, kuliah yang lalu kita mendiskusikan tentang RPP kalau tidak salah ya. Iya, Pak. Sudah disusun RPP-nya? Sudah. Ya, Sudah, tapi belum dikumpulkan ya? belum, Belum. Pak. Belum Ya. bisa enroll. Oh, enggak bisa Ya. enroll? Oh, iya, Tidak bisa enroll mandiri, Pak. oh, sebentar. Enggak bisa enroll ya? Oke, nanti saya cek lagi. Nah, begini, mudah-mudahan sudah selesai semua di dalam menyusun RPP. Pembagiannya akhirnya bagaimana? Kemarin Mbak Sisi sama Mbak siapa kemarin yang Fitri ya? Yang kita minta untuk membagi. Dibagi 6 kelompok, Pak. Iya, betul. Jadi kelas 10 semester 1, semester 2, kelas 11 semester 1, 2, dan kelas 12 semester 1, 2. Baik, ada yang mengalami kesulitan di dalam penyusunan RPP? Mengalami kendala? Baik, saya minta salah satu untuk menayangkan RPP-nya, kemudian kita cermati bersama. Nanti mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk masukan kita bersama bagaimana menyusun RPP yang baik. Siapa yang mau secara sukarela menayangkan RPP-nya? Atau saya tunjuk saja? Mbak Rina Wahyu. Mana Mbak Rina Wahyu? Mbak Rina Wahyu? Iya, Pak. Ya. Minta tolong Mbak RPP. Kelompok 2. Ya. Tolong ditayangkan RPP-nya. Jadi Sebentar pembentukan ya. kelompok itu bukan berarti kerjanya kelompok ya, hanya membagi berdasarkan jenjang dan semester. Kerjanya tetap sendiri-sendiri, memilih KD sesuai dengan kesepakatan. Ya, silakan Mbak Rina Wahyu. Tapi saya kelas 10 semester 2, Pak. Ya, tidak masalah. Tidak masalah. Ya, silakan Mbak Rina Wahyu. Teman-teman jangan lupa ngisi presensi di OCW juga ya. Pak, mohon maaf. Ya. Izin bertanya. Ya. Itu Pak, ngerjain RPP-nya malah kelompok, Pak. Loh, kok bisa? Iya, Pak. Loh, kok bisa Taunya kelompok? begitu. Loh, kemarin kan saya minta itu dibagi, kelompok itu hanya sebagai dasar untuk mengambil bagian KD mana yang akan dikerjakan. Tapi sekelas ini kelompok, Pak.
Ya berarti nanti mengerjakan ulang mandiri. Oh, gitu. Ya, jadi setiap orang mengerjakan sendiri-sendiri. Kelompok itu hanya untuk membedakan mana yang harus dikerjakan. Bukan berarti pekerjaannya diselesaikan secara kelompok. Oke, sementara tayangkan dulu hasilnya nanti sebagai bahan masukan untuk kita semua. Oke, Silakan. Pak. Ya, Rina Wahyu sudah bisa share screen. Pak, izin bertanya. Ya, Kalau yang ditayangkan pekerjaan kelompok bagaimana? ya enggak apa-apa. Soalnya saya belum buat Ya, yang tadi kan saya secara bisa sendiri. tayangkan yang ada dulu. Yang ada ditayangkan dulu. Kemudian nanti disoroti bersama, ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa memberikan masukan supaya ada perbaikan di mana letak yang bisa diperbaiki. Ya, silakan. Ini posisi di mana Rina Wahyu? Halo? Mana ini kok enggak ada suara, enggak ada tayangan? Halo? Iya, iki. Oh, diakhiri aja kuliahnya. Enggak ada suara. Mungkin lagi proses, Pak. Loh, kok malah hilang ini. Sinyalnya mungkin, Pak, susah. Posisi di mana? Kurang tahu, Pak. Mungkin Rina di rumah, jadi sinyalnya susah. Oke, ganti yang lain coba. Siapa yang mau menayangkan dulu? Yang lain?
Mana yang lain? Halo? Mana ini yang lain? Iya, Pak. Halo. Mbak Rizky? RPP saya, Pak. Ya, Dari kelompok saya. ya silakan. Ya, sebentar ya, Pak. Bentar, Pak. Dimulai, Pak, ini. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Putri Puspitasari dari kelompok 1 bersama teman saya, ada Triwiji dan Wajida. Berikut RPP dari semester 1 kelas 10, submateri pokoknya bakteri, alokasi waktunya 2 pertemuan atau 2 kali 90 menit. Kompetensi inti terdiri dari kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4. Langsung ke KD ya. Kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasarnya 3.5 yaitu mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. Nah, indikatornya itu yang pertama mengidentifikasi struktur sel bakteri, yang kedua menjelaskan cara hidup bakteri, yang ketiga membedakan cara reproduksi bakteri, dan yang keempat menyebutkan peran bakteri dalam kehidupan. Kemudian KD pasangannya 4.5 yaitu menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. Ya, Mbak. Coba tadi di atas di identitas, coba Mbak ke atas, di scroll ke atas. Ya, itu kenapa sub materi pokok? Harusnya materi pokok ya, Pak? Ya, apakah ada sub materi yang lain? Tidak. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terus lanjut. Kemudian KD 4.5, indikator yang pertama itu menguraikan ciri-ciri pada bakteri. Kemudian yang kedua menelaah peran bakteri dalam kehidupan. Yang ketiga merancang percobaan terkait peran bakteri dalam proses pembuatan makanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat membuat laporan hasil percobaan dari berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Yang kelima mempresentasikan data hasil percobaan terkait peran bakteri berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Tujuan pembelajarannya dari KD 3.5 yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi struktur sel bakteri melalui permainan pencocokan kartu atau index card match dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan cara hidup bakteri berdasarkan kajian literatur dan pengamatan dari video YouTube. Yang ketiga, siswa dapat membedakan cara reproduksi bakteri melalui pengamatan pada video dari YouTube dan kajian literatur. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan 5 peran bakteri dalam kehidupan berdasarkan kajian literatur. Oh, ya, sampai di sini dulu. Sampai di tujuan dari KD 3.5. Ada yang mau memberikan tanggapan? Silakan teman-teman yang lain sampai di sini, sampai pada bagian tujuan ini. Ada yang memberikan tanggapan? Silakan. Coba di Mbak, di view, diklik view di atas itu, view. Ya, view split. Klik split. Ya. Oke, terus yang bagian atas di scroll ke atas, Mbak. Klik di situ. Sampai di terus ke atas. Oh. Ya, oke. Ke atas lagi, ke atas.
Yang KD 3.5 tadi. Hope. Ya. Nah, teman-teman silahkan di situ ada yang mau memberikan masukan atau komentar dari Mbak Rizky, silahkan. Sampai di sini. Atau dari kelompoknya yang sudah terlanjur bekerja kelompok. Tidak ada yang komentar? Halo? Saudara bandingkan antara indikator dengan tujuannya. Mbak yang di bawah, klik yang di bawah, Mbak, bawah, yang bawah, bawah, bawah. Ya. Nah, itu. Nah, oke, Hope. Ya. Silahkan teman-teman yang lain, komentarnya saya tunggu. Halo? Iya, Pak. Ya. Izin masuk ya. Silahkan Mbak Rustina. Itu kan di indikator itu hanya ditulis mengidentifikasi struktur sel bakteri, bukannya di tujuan itu harusnya juga menuliskan indikator, tetapi di ini hanya ditambahi siswa dapat atau peserta didik mampu saja, Pak. Tidak ditambahin melalui permainan pencocokan kartu. Oke, makasih komentarnya Mbak Rustina. Ada lagi? Dulu kuliah saya menayangkan PowerPoint enggak? Yang kuliah yang lalu. Menayangkan, Pak. Oke. Ya, silahkan. Ada lagi yang komentar? Pak, boleh tidak saya menjawab Rustina? Atau saya ingin bertanya kebenarannya kepada Bapak? Oke, kamu jawab. Yang benar apa? bagaimana? Ya, kamu jawab dulu coba. Kan waktu itu Bapak rumusnya tujuan kan ABC ya, Pak? Audience, behavior, sama condition, sama degree. Oke, Nah, yang condition itu, saya itu dengan dibuktikan melalui permainan pencocokan kartu. Jelaskan apa itu coba. Salah, Pak? Komponenmu itu coba jelaskan dulu tujuanmu itu. Yang A mana, yang B mana, C mana, Ya. D mana. Ya, coba. Yang A, audiens itu siswa. Dapat mengidentifikasi itu behavior. Dapat mengidentifikasi struktur sel bakteri itu behavior. Terus condition itu melalui permainan pencocokan kartu. Terus degree-nya itu dengan benar. Ya. Oke. Berarti di situ komponennya sudah lengkap ya, ABCD-nya. Kalau begitu D-nya kualitatif atau kuantitatif itu? Kalau seperti ini yang nomor 1 itu kualitatif atau kuantitatif? Itu kualitatif, Pak, degree. Ya, oke. Kualitatif. Ya, oke, kualitatif. Oke, jelas ya. Sekarang nomor 2, Mbak Rizky coba jelaskan ABCD-nya mana? Ya, nomor 2 itu siswa dapat menjelaskan siswa merupakan audiens, dapat menjelaskan cara hidup bakteri itu, behavior, berdasarkan kajian literatur itu kondisinya. Tapi di sini saya tidak memberikan degree, Pak. Iya. Cuma ABC saja. Kenapa enggak pakai degree? Setiap tujuan pembelajaran itu harus menggunakan degree, Pak? Oke, pertanyaannya apakah setiap tujuan pakai degree ya? Sekarang nomor 3. Ya, nomor 3 itu siswa audiens behavior itu dapat membedakan cara reproduksi bakteri melalui pengamatan pada video dari YouTube itu condition dan kajian literatur juga termasuk condition. Di sini saya tidak memberikan degree juga, Pak. Oke, nomor 4. Ya, nomor 4 siswa audiens dapat menyebutkan itu
behavior, 5 itu degree-nya, terus berdasarkan kajian literatur itu condition-nya. Ya. Oke, jadi nomor 2, nomor 3 tidak ada degree ya. Iya. Ya. Oke, ada yang mau memberikan tanggapan? Yang lainnya? Silahkan. Silahkan yang lain yang mau memberikan tanggapan. Bagaimana formula pada tujuan seharusnya? Bagaimana formula pada tujuan seharusnya tadi? ABCD. Semua, ya Pak, semua ABCD Pak, ada degree-nya semua satu persatu. Iya. Berarti yang nomor 2 dan nomor 3 itu? Harus ada degree. Iya, kurang degree ya. Ya, begitu ya teman-teman. Mbak Baik. Rustina, Pak. ya, Mbak Rustina tadi. Iya Pak, baik. Terima kasih ya Pak. Ya. Oke. Nah, jadi itu khususnya berlaku untuk KD 3 ya. Kemudian KD 4 itu nanti bisa jadi apa namanya? Ya idealnya begitu, tetapi tidak terlalu ketat untuk KD 4. Oke, lanjutkan Mbak siapa tadi yang presentasi? Mbak Rizky ya? Iya Pak, lanjut Ya, ke lanjut yang dulu. mana? Ya, splitnya dihilangkan dulu, presentasinya dilanjut dulu. Tadi kan baru sampai tujuan yang KD 3. Ya. Sekarang yang 4.5 Pak. Ya. Ya, untuk tujuan 4.5. Siswa dapat menguraikan ciri-ciri pada bakteri secara benar melalui kajian literatur. Siswa dapat menelaah peran bakteri dalam kehidupan berdasarkan kajian literatur. Siswa dapat merancang percobaan terkait peran bakteri dalam proses pembuatan makanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa dapat membuat laporan hasil percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Siswa dapat mempresentasikan data hasil percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Oke, stop sampai di sini. Ada komentar yang lain? Izin bertanya Pak, Ya, silahkan Mas Kurnia. kalau degree itu semuanya harus kualitatif atau boleh dicampur kualitatif kuantitatif atau memang harusnya campuran Pak? Ya, oke. Ada yang bisa membantu saya menjawab Mas Kurnia? Saya izin menjawab boleh Pak? Ya, silahkan. Degree itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif, dan bisa dicampur kualitatif dan kuantitatif. Iya. Oke, terima kasih. Jadi bisa kualitatif, bisa kuantitatif, bisa keduanya. Oke, sampai di sini ada lagi komentar yang lain? Berarti semisal semua kuantitatif buatan masalah ya Pak? Ya, tergantung ininya, konteks bagaimana rumusan rumusan IPK-nya, rumusan IPK yang sebelumnya, karena tujuan itu kan dikembangkan dari IPK. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, ada lagi komentar yang lain untuk tujuan, dan ini kaitannya tujuan itu dengan IPK ya. Bisa di-split lagi Mbak, biar tayang IPK-nya. Oke Pak, sebentar. Ya, itu tinggal klik split di atas. Oh, tinggal. Ya, yang bawah tayangkan tujuannya, yang di atas tayangkan IPK-nya. Oke. Sip. Sampai di sini ada komentar, silahkan. Silahkan, ada komentar. Ya, nah ini teman-teman yang perlu kita cermati dan perlu kita ingat-ingat, jangan sampai lupa. KD 3 itu adalah KD pengetahuan. KD 4 itu adalah KD keterampilan.
Nah, sekarang kita cermati di situ IPK 4.5.1 menguraikan ciri-ciri pada bakteri. Kira-kira itu pengetahuan atau keterampilan? Pengetahuan. Pengetahuan, Mbak. Pengetahuan, Mbak. Iya. Kemudian yang kedua, 4.5.2 menelaah peran bakteri dalam kehidupan. Kira-kira keterampilan atau pengetahuan? Pengetahuan. Iya. Dihapus ya, Pak? Ya, saya tidak meminta untuk dihapus, tapi renungkan dulu posisinya itu benar atau tidak gitu ya. Jadi yang perlu diingat KD 4 itu adalah KD keterampilan. Maka IPK-nya itu juga harus mencerminkan keterampilan. Nah, itu. Nah, nanti silakan dicek semua yang sudah dihasilkan dari kelompok itu. Tapi tetap tagihan tugas individu tetap tidak bisa dihilangkan ya. Oke, lanjut dulu. Maaf Pak, di room chat ada pertanyaan Pak. Oke, sebentar saya buka. Apakah jumlah tujuan harus sama dengan... Nah, ini bagus ini pertanyaannya. Dari Mas Fitri ya. Apakah jumlah tujuan harus sama dengan jumlah IPK? Ada yang bisa membantu saya menjawab pertanyaan ini? Dari Fitri. Apakah jumlah tujuan harus sama dengan jumlah IPK? Kalau menurut saya tidak harus Pak, tapi yang penting harus mencakup dari indikatornya. Ya, penjelasannya bagaimana, Mas? Karena semisal di indikator ada 2 topik yang kecil, jadi tujuan bisa kita gabung menjadi sebuah kegiatan yang sama Pak, misalnya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menjelaskan, menambahkan? Apakah jumlah tujuan harus sama dengan jumlah IPK? Ada lagi yang mau menambahkan? Menanggapi? Jadi begini teman-teman, dalam membuat rumusan tujuan pembelajaran itu syaratnya adalah rinci. Nah, makna rinci itu bisa diartikan menjadi 2 hal. Yang pertama, rinci komponennya. Komponennya tadi seharusnya pada tujuan itu adalah A, B, C, D. Ya, teman-teman sudah mempelajari itu semua, sudah memahami audience, behavior, condition, dan degree. Itu makna rinci yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan rinci itu bisa menguraikan konsep menjadi subkonsep. Ya, bisa membreakdown konsep menjadi subkonsep. Contoh misalnya pada IPK siswa mampu menjelaskan mekanisme reaksi terang dan reaksi siswa mampu menjelaskan mekanisme fotosintesis. Itu pada IPK-nya. Contoh ya, itu sekedar contoh. Jadi siswa dapat menjelaskan mekanisme fotosintesis. Nah, di situ IPK-nya ada 1, tetapi pada tujuan itu bisa di-breakdown menjadi 2. Karena fotosintesis itu ada reaksi terang, ada reaksi gelap, maka pada definisi rinci yang kedua atau makna dari rinci yang kedua itu adalah membreakdown konsep menjadi subkonsep. Sehingga di situ pada IPK-nya misalnya siswa dapat menjelaskan reaksi terang fotosintesis, bla 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 dan lanjutannya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan reaksi gelap fotosintesis, bla 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 dan seterusnya. Artinya apa di situ? Ada pemecahan atau ada breakdown dari konsep menjadi subkonsep.
Oke, saya ulangi ya. Jadi makna rinci yang pertama, rinci komponennya. Yaitu ada A, B, C, D. Yang kedua, rinci yang kedua itu bisa dimaknai jika diperlukan, itu bisa membreakdown konsep menjadi subkonsep. Nah, jika yang kedua ini bisa dilakukan, atau yang kedua ini terjadi, yaitu membreakdown konsep menjadi subkonsep, maka jumlah IPK dengan jumlah tujuan bisa sama atau bisa berbeda tidak? Ya. Tentu saja di situ jumlah IPK-nya berbeda, jumlah tujuannya berbeda dengan jumlah IPK. Tapi berapa banyak jumlah butir tujuan yang benar? Jawabannya bagaimana kira-kira? Halo? Bagaimana Pak? Bisa diulangi? Ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi dalam membuat rumusan tujuan itu harus rinci. Rinci yang pertama dan sifatnya wajib itu adalah komponennya lengkap. Ada A, B, C, D. Audience, behavior, condition, dan degree. Sekalipun urutannya boleh dibolak-balik, ya, tidak harus ABCD. Itu makna rinci yang pertama. Makna rinci yang kedua, kalau yang pertama tadi wajib, yang kedua itu bisa iya, bisa tidak, yaitu membreakdown konsep menjadi subkonsep. Contohnya tadi, kalau pada IPK-nya, siswa dapat menjelaskan reaksi fotosintesis atau proses fotosintesis. Itu pada IPK-nya. Nah, pada tujuannya, misalnya, siswa dapat menjelaskan reaksi terang fotosintesis bla bla bla. Ya, dilanjutkan lagi, nanti ada condition dan degree-nya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan reaksi gelap fotosintesis. Nah, dengan demikian, antara IPK dengan tujuan pasti jumlahnya berbeda. Itu jika bisa dilakukan. Yang kedua, makna rinci yang kedua itu bisa ya, bisa tidak. Gitu ya. Nah, seandainya itu bisa dilakukan breakdown konsep menjadi subkonsep, berarti jumlah IPK itu minimal berapa jumlahnya? Jumlah tujuan itu minimal berapa? Halo? Iya, Pak. Ya, berarti jumlah tujuan itu minimal berapa? Minimal sama dengan jumlah indikator. Iya, minimal sama dengan jumlah IPK. indikator. Ya, Iya, betul. Jadi minimal sama dengan jumlah IPK. Bisa berbeda dengan jumlah IPK jika jumlah tujuan bisa berbeda dengan jumlah IPK jika apa? Konsepnya bisa di breakdown menjadi subkonsep, Pak. Ya, oke. Jadi jumlahnya bisa tidak sama. Tidak sama itu maknanya berarti lebih banyak atau lebih sedikit dari jumlah IPK? lebih banyak, Pak. Iya, bisa menjadi lebih banyak. Tidak boleh jumlah tujuan itu lebih sedikit dari jumlah IPK. Lebih banyak bisa. Dengan catatan ada breakdown dari konsep menjadi subkonsep. Gitu ya? Iya, Pak. Oke. Lanjut, silakan. Ke bawah, Pak. Nggak masuk mau ke atas. Ya, selanjutnya ada metode pembelajaran. Ya, pendekatan saintifik, metodenya diskusi, tanya jawab, presentasi, sama indeks card match. Modelnya collaborative learning tipe STAD. Oke. Media pembelajarannya ada gambar sel bakteri, LCD, laptop, video dari YouTube, flashcard, struktur sel bakteri, papan tulis, dan spidol. Mbak, coba Sumber belajarnya. bentar, Mbak.
kursormu paskan di garis abu-abu itu, Mbak. Kemudian klik 2 kali. Bawah. Ya, klik 2 kali. Sini. Mana ini kursormu? Ya, naik. Ya, klik 2 kali. Udah, itu tadi. Salah itu. Salah. Turun. Pelan-pelan. Dikit lagi turun. Klik 2 kali. Ya. Lanjut ya, Pak. Sumber belajarnya buku paket Irna Ningtyas, Biologi untuk SMA MA kelas 10, penerbitnya dari Erlangga. Ya, langkah-langkah pembelajaran. Tadi kan dibagi 2 pertemuan. Ini pertemuan yang pertama. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan, guru membuka pelajaran, kemudian memulai kegiatan dengan meminta ketua kelas memimpin doa dan guru mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya ada apersepsi. Guru memberikan apersepsi kepada peserta didik dengan mengaitkan materi bakteri dengan materi sebelumnya dan menghubungkan dengan pengalaman peserta didik untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi bakteri. Kegiatan inti berisi sintaks dari pembelajaran kolaboratif. Yang pertama itu fase 1 menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Guru memberikan tujuan dan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh atau manfaat dari mempelajari materi tentang bakteri. Kemudian fase 2 menyampaikan informasi. Jadi guru menyajikan informasi kepada siswa melalui penayangan video dan PPT tentang struktur bakteri, cara hidup bakteri, dan cara reproduksi bakteri. Link video terlampir. Kemudian fase 3 mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Guru membagi siswa dalam 6 kelompok secara heterogen dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Fase 4 membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru membagikan flashcard terkait struktur sel bakteri kepada setiap kelompok dan guru meminta mereka untuk mencocokkan setiap kartu tersebut dengan pasangannya guna mengidentifikasi bagian-bagian sel bakteri dan fungsinya secara benar dan sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan guru. Kemudian guru membagikan LKPD pada setiap kelompok dan meminta siswa untuk berdiskusi secara berkelompok dalam mengisi LKPD. Kemudian guru meminta siswa untuk berdiskusi membuat rancangan percobaan dalam setiap kelompok terkait peran bakteri dalam proses pembuatan makanan. Fase 5 evaluasi. Guru memberikan komentar dan evaluasi pada masing-masing kelompok berdasarkan hasil kinerja mereka. Kemudian untuk evaluasi siswa sendiri, guru memberikan evaluasi melalui kuisis, yaitu berupa soal. Kemudian fase 6, guru memberikan penghargaan. Guru memberikan pujian kepada kelompok yang aktif dan hasil kelompoknya yang paling baik, dan guru memberikan motivasi serta membangun semangat belajar kepada kelompok yang belum aktif. Kegiatan akhir yaitu penutup, guru membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil kegiatan pada hari tersebut. Kemudian guru menyinggung materi di pertemuan berikutnya, dan dengan harapan agar siswa lebih siap. Kemudian guru mengakhiri kelas dengan meminta ketua kelas memimpin doa dan memberikan salam penutup. Pertemuan 2, pendahuluan seperti pada pertemuan pertama, persepsinya mengenai peran dari bakteri. Fase 1-nya menyampaikan tujuan dan motivasi, yaitu tujuannya sama seperti pertemuan pertama. Terus fase 2 menyampaikan informasi, guru menyajikan kepada siswa melalui penayangan video dan PPT tentang peran bakteri. Fase ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Siswa diorganisasi ke dalam 6 kelompok sesuai dengan pertemuan sebelumnya. Kemudian fase 4 itu membimbing kelompok bekerja dan belajar. Dari hasil rancangan percobaan pada pertemuan pertama, pada pertemuan kedua, siswa diharapkan mempresentasikan hasil percobaan di depan kelas, dan setiap kelompok memberikan 1 pertanyaan untuk kelompok yang menjadi presenter. Fase 5 evaluasi, guru memberi komentar dan evaluasi pada kinerja masing-masing kelompok, dan guru meminta siswa mengerjakan soal LKS untuk mengecek tingkat kepahaman mereka terkait peran bakteri. Kemudian fase 6 memberikan penghargaan, guru memberikan pujian. Kegiatan akhir penutup seperti langkah-langkah pada pertemuan pertama.
Begitu, Pak. Ya, oke, terima kasih. Ya, kembali ke atas dulu, Mbak. Oke, nah mulai dari metode ya. Jadi teman-teman di bagian metode di situ ini sudah disebutkan lengkap sekali. Ada pendekatan, ada metode, ada model, ya. Nah, ketika kita sudah menyebutkan model pada bagian metode itu sebetulnya boleh, ya, boleh tidak mencantumkan pendekatan dan metode. Kenapa? Karena ketika kita sudah menyebutkan model, maka di situ pendekatan dan metodenya secara otomatis itu sudah include di dalamnya. Boleh ya, bukan berarti tidak hukumnya haram, tidak ya. Nah, kemudian berikutnya yang perlu diwaspadai ketika kita mencantumkan metode. Jadi ciri khas metode itu adalah hanya ada satu macam aktivitas. Contohnya kalau di situ disebutkan diskusi, maka aktivitasnya adalah diskusi. Tanya jawab, aktivitasnya tanya jawab. Presentasi, aktivitasnya presentasi. Jadi hanya ada satu macam aktivitas, itulah metode. Dan tidak membutuhkan urutan tahapan-tahapan tertentu yang kita sebut sebagai sintaks, ya. Jadi tidak membutuhkan tahapan-tahapan tertentu. Nah, tadi yang tambahan pada saat baru presentasi diketikkan tadi index card match ya. Itu metode, strategi atau pendekatan atau model. Nah, nanti perlu dicek lagi atau strategi. Saya cari di jurnal, Pak. Ada yang ngomong strategi, ada yang ngomong metode. Ya, itulah yang menyebabkan kita itu seringkali tersesat. Di referensi yang kadang-kadang cuma sekedar nulis itu, seringkali mereka tidak mempertimbangkan karakteristik metode itu seperti apa, pendekatan bagaimana, model itu seperti apa, dan seterusnya. Itu seringkali tidak menjadi bahan pijakan sehingga bisa beragam. Maka kita sebagai orang yang mempelajari ini harus hati-hati ya. Index card match itu dia diambil dari bukunya Mel Silberman kalau tidak salah ya, sumber aslinya. Nah, di situ ada tahapan-tahapannya, tetapi belum tentu kalau melalui tahapan-tahapan tertentu itu pasti model ya, karena model itu syaratnya bukan hanya atau karakteristiknya bukan hanya karena memiliki tahapan-tahapan atau sintaks ya, tetapi ada karakteristik yang lain. Mungkin pada kesempatan yang lain bisa dibahas khususnya. Kemudian yang berikutnya tentang model yang dituliskan di situ adalah collaborative learning tipe START. Ya. Ini ada yang mengatakan kooperatif tipe START. Ya, itu sudah betul ya, karena sebetulnya antara kooperatif dengan kolaboratif itu ada yang menganggap sama dan ada yang membedakan. Nah, dari mana sudut pandangnya diambil? Karena sebetulnya itu dasarnya adalah kualitas saja. Jadi kalau digambarkan sebagai sebuah garis kontinum, kolaboratif dengan kooperatif itu seperti sebuah garis yang di ujung kirinya itu adalah kooperatif, ujung kanannya adalah kolaboratif. Semakin berkualitas itu semakin kolaboratif. Ya, semakin ke kiri itu semakin kooperatif. Nah, kualitasnya tentu bagus yang kolaboratif. Ya, sekalipun tadi ada yang saya katakan ada yang menganggap itu sama. Oke, sampai di sini mungkin sementara tidak bermasalah ya di bagian model. Yang index card match itu yang sepertinya bermasalah. Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti untuk metodenya itu seharusnya diisi cuma satu saja ya, Pak? Ya, bisa satu, bisa dua, bisa tiga, sesuai dengan apa yang dibutuhkan di model. Karena dalam model pembelajaran itu teman-teman sudah dapat mata kuliah strategi pembelajaran biologi belum? Sudah. Sudah.
Nah, itu mestinya sudah dikupas di situ dulu. Ya, di SBM, di strategi pembelajaran biologi mestinya sudah di sana. Nah, itu. Jadi, apa yang ditayangkan di dalam model atau apa yang ada di dalam model itu sebetulnya sudah mencerminkan metodenya apa yang dipakai, gitu ya. Nanti akan kelihatan dari sintaksnya, dari tahapan-tahapannya. Gitu ya. Kemudian media pembelajarannya ada gambar sel bakteri, LCD, laptop, video YouTube. Nah, ini harus jelas videonya video apa, gambar sel bakterinya yang bagaimana, diambil dari mana, apa gambar gurunya sendiri atau ambil dari mana. Ya. Itu ya. Kemudian untuk sumber belajar itu sudah betul dituliskan mulai dari nama, kemudian tahun, seperti menuliskan di daftar pustaka. Ya. Videonya harus jelas video tentang apa. Jangan-jangan bukan video tentang bakteri. Karena video kan bermacam-macam. Ya, apalagi di YouTube itu jumlahnya mungkin triliunan. Ya. Sudah saya masukkan linknya, tapi di sintaksnya, Pak. Belum saya taruh di sini. Cantumkan saja video tentang apa dari YouTube misalnya. Setidaknya ada bayangan gitu loh, apa yang harus dilihat. Apakah tentang struktur bakterinya, ataukah tentang pemanfaatan bakterinya, atau apa gitu ya. Oke, terus berikutnya di langkah pembelajaran. Nah, langkah pembelajaran itu sama seperti yang pernah kita diskusikan pada pertemuan yang lalu, bahwa di sana bisa disetting menjadi lebih dari satu pertemuan. Sekalipun disetting jadi lebih dari satu pertemuan, maka di situ masing-masing tahapan harus jelas. Ada 3 aktivitas utama pada setiap pertemuan, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, di situ pendahuluannya ada 2 itu. Pendahuluan yang kolom paling kiri, kemudian kolom kedua itu ada pendahuluan lagi. Itu maksudnya membuka pelajaran, Pak. Apa itu harus ditulis membuka pelajaran? Nah, saya tidak tahu apa yang dimaksud di situ. Ya. Tapi kalau tahapan di dalam pembelajaran itu ada 3. Pembukaan atau pendahuluan, kemudian inti, dan penutup. Ya. Nah, justru yang penting untuk dicantumkan di kolom kedua itu mestinya sintaks dari model yang digunakan. Dan sintaks itu mulai berjalan sejak kegiatan inti. Jadi sintaks itu ada pada kegiatan inti. Nah, kemudian berikutnya adalah kegiatan penutup. Ya. Nah, kemudian pada kegiatan ini kita bisa menggunakan aktivitasnya itu model 2 kolom, ada yang 1 kolom. Kalau yang menggunakan 2 kolom, maka antara apa yang dilakukan guru dengan yang dilakukan siswa itu harus paralel. Nah, sekarang kita cek misalnya pada kegiatan penutup itu. Guru menyinggung materi pembelajaran di pertemuan berikutnya dengan harapan siswa akan lebih siap dan belajar untuk pertemuan selanjutnya. Siswa memahami instruksi guru. Paralel enggak itu? Tidak. Ya, jadi begitu ya. Misalnya guru bertanya, berarti siswa menjawab. Nah, kira-kira begitulah. Bisa juga ditayangkan atau dibuat yang model 1 kolom. Kalau aktivitas pada kegiatan pembelajaran itu dibuat 1 kolom, maka yang ditampilkan itu adalah kegiatan siswa. Jadi apa yang dilakukan siswa, bukan apa yang dilakukan oleh guru. Ya, kalau itu yang ditayangkan 1 kolom aktivitas ya. Oke,
Terus ke bawah, Mbak. Sama ini ya, pertemuan kedua nanti kira-kira begitu. Jadi tahapan di setiap pertemuan ada pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian berikutnya di penilaian. Oke, Ya. betul. Dibaca ya, Pak? Nggak usah, ini udah kelihatan. Terus di materimu di mana, Mbak? Kok saya tidak melihat materi ya tadi ya? Materi bagaimana ya, Pak? Ini kan H penilaian. G-nya apa? Iya. G-nya? G-nya apa? G? Oh. Iya, Pak. Belum buat. Oh, harusnya ada ya, Pak? G itu materi pembelajaran. Belum ada ya berarti ya? Belum. Ya, coba nanti dicek lagi materi posisinya di mana, sebelum atau setelah aktivitas, atau setelah kegiatan, sebelum atau setelah kegiatan pembelajaran. Coba Ya, Pak. coba ke atas lagi, Mbak. Ya. Ke atas, scroll ke atas dulu. Sebelum kegiatan pembelajaran apa yang kamu buat di situ? Sumber belajar. Ya. Oke, nanti dicek ya. Dicek berdasarkan peraturan yang berlaku. Ya. Komponen pada tujuan pada RPP. Oke, terima kasih sudah menayangkan Mbak Rizky. Mudah-mudahan yang lain bisa menyimak sehingga menjadi bahan untuk memperbaiki atau menyusun kembali, karena ini mestinya bukan tugas kelompok tapi tugas individu dalam membuat rencana pembelajaran ya, atau RPP. Mohon di stop share dulu. Iya. Oke, ada pertanyaan di chat. Apakah berarti materi pembelajaran ditulis intinya saja dalam kalimat singkat, rincian materi yang lengkap masuk lampiran? Ya, betul. Jadi nanti materi yang lengkap itu ada di lampiran. Baik, saya sebetulnya hari ini mau menyampaikan apa yang sedang heboh di dunia pendidikan akhir-akhir ini, terutama di awal tahun 2020 ya, di kalangan pendidikan, tentang RPP sederhana atau RPP ringkas. Nah, nanti ini teman-teman berarti tugasnya double ini yang belum dikerjakan. Sudah kelihatan belum ini? Sudah kelihatan belum ini Sudah, slide-nya? Pak. Sudah ya? Sudah. Ya, oke. Jadi yang dibuat teman-teman itu, yang tadi baru dikerjakan oleh kelompok, itu adalah RPP versi lengkap. Ya. Nah, sementara saat ini sedang bergulir di dunia pendidikan RPP sederhana atau yang sering disebut dengan RPP minimal atau RPP ringkas gitu ya. Bahkan teman-teman yang PPL yang sedang magang kemarin itu ada sebagian yang sudah diminta di sekolahnya untuk membuat RPP yang sederhana, apalagi di masa pandemi ini atau RPP minimal itu. Nah, jadi di dalam menyiapkan pembelajaran kita bisa menggunakan perangkat yang bisa disederhanakan. Jadi sekalipun demikian kita juga menghargai dan mengapresiasi bagi guru-guru dan teman-teman yang menyusun RPP versi lengkap. Karena sebetulnya dari versi lengkap itulah kita bisa membuat pembelajaran itu menjadi lebih tertata gitu ya. Karena setiap tahapan di dalam skenario pembelajaran itu bisa kita kontrol dengan baik.
Nah, ini saya lewati. Ini saya lewati. Nah, dari sini teman-teman, di akhir tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menggulirkan pokok kebijakan Merdeka Belajar. Ada beberapa hal, ada 4 di situ. Yang pertama berkaitan dengan USBN, yang kedua UN, yang ketiga RPP, dan yang keempat itu tentang PPDB zonasi. Nah, yang berkaitan dengan hal ini langsung saja di bagian RPP. Ya. Ada beberapa hal yang perlu dicermati di situ. Sekaligus kita mengingatkan kembali nanti teman-teman dalam membuat rujukan menyusun RPP nanti bisa melihat di Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses ya. Sekedar mengingatkan di situ batasan tentang RPP atau definisi RPP itu adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi bisa disetting menjadi satu atau lebih pertemuan, tergantung dari kompetensi dasar yang dikembangkan menjadi RPP. Ya, jadi nanti bisa dilihat di Permen nomor 22 tahun 2016. Nah, dari mana acuan mengembangkan RPP? RPP itu dikembangkan dari silabus dan disusun berdasarkan KD atau subtema. Jadi yang subtema itu khusus pada pembelajaran yang tematik ya, yang di SD khususnya. Karena SD itu pembelajarannya dilaksanakan secara tematik integratif. Jadi dari satu tema tertentu bisa diangkat beberapa muatan pembelajaran yang lain. Misalnya ada PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan seterusnya. Dan di situ dikemas menjadi satu tema tertentu. Nah, kalau di SMA itu dasarnya adalah KD, ya, bukan tema. Tujuan dari penyusunan RPP itu adalah untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya untuk mencapai KD. Jadi, menyusun RPP itu orientasinya adalah tercapainya kompetensi dasar. Kemudian kewajiban menyusun RPP itu hukumnya fardhu ain bagi setiap guru. Jadi pendidik pada satuan pendidikan, maksudnya adalah guru, itu hukumnya wajib menyusun RPP. Maka kalau calon guru tidak bisa menyusun RPP, ya berarti ada potensi untuk tidak bisa melaksanakan kewajiban dengan baik. Ya. Karena itu hukumnya wajib. Ya, setiap guru, setiap pendidik. Kemudian mengapa kok harus menyusun RPP? Yang penting ini teman-teman, mengapa kok menyusun RPP? Itu bukan sebagai persyaratan administratif. Tapi pertimbangannya adalah dengan kita mendesain lebih awal, merencanakan lebih awal sebelum pembelajaran dilaksanakan, pembelajaran itu bisa berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien gitu ya. Dan yang penting adalah memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruangan yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Maka di situ desain dari pembelajaran itulah yang sejak awal itu sudah bisa terdeteksi kira-kira nanti akan berlangsung dengan bagaimana. Apakah inspiratif, menantang, menyenangkan, dan seterusnya tadi. Kemudian yang penting untuk dipahami adalah bahwa RPP itu bukan tugas administratif guru. Ya, tetapi menjadi bagian dari tugas profesi seorang guru. Karena ini ada sandaran hukumnya, sebagaimana pada pasal 20 pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang UGD, Undang-Undang Guru dan Dosen. Di situ tugas seorang guru itu bukan hanya melaksanakan pembelajaran saja, tetapi juga merencanakan. Jadi tugasnya selain melaksanakan itu ada merencanakan. Jadi merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Sehingga menyusun RPP itu hukumnya wajib. Nah, mengapa kok Kemendikbud kemudian menyederhanakan RPP? Itu karena ada keluhan bahwa selama ini guru sering
diarahkan untuk menulis RPP yang rinci, sebagaimana yang mestinya harus kita lakukan itu, sehingga banyak waktu yang dihabiskan untuk sekedar membuat persiapan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Nah, ini karena ada sebagian yang merasa keberatan dengan penyusunan RPP. Ya, ini pendapat ya atau opini sebetulnya. Karena ada sebagian guru yang tetap ideal atau mempertahankan idealismenya dengan menyusun RPP yang lengkap. Kemudian Kemendikbud atau Mendikbud khususnya itu membuat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyusunan RPP yang sederhana dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Jadi di Permen nomor 22 tahun 2016 itu ada 13 komponen RPP. Ya. Nah, nanti pada penyederhanaan itu akan digunakan khususnya 3 komponen utama yang menjadi komponen wajib di RPP yang sederhana. Yang penting adalah kita tetap menerapkan prinsip penulisan RPP yaitu efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Efisien itu maksudnya apa? Efisien itu maksudnya adalah dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak sumber daya, ya, baik waktu maupun tenaga, pikiran, gitu. Kemudian yang kedua, efektif itu diorientasikan tercapainya tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, berorientasi pada siswa, artinya kita perlu mempertimbangkan kesiapan, kebutuhan khusus dari setiap siswa yang kita membelajarkannya, gitu ya. Kemudian teknik penulisan RPP itu pada RPP sederhana maksudnya ya. Itu tidak ada persyaratan jumlah halaman. Tidak ada standar baku format untuk penulisan RPP untuk yang sederhana tadi ya. Guru bebas memuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip 3 tadi, efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Karena tidak ada format baku, maka sebetulnya guru diberikan kebebasan bisa menggunakan RPP yang sudah dibuat sebelumnya. Tetapi bisa juga memodifikasi format RPP yang sudah dibuat sesuai dengan prinsip 3 tadi. EEB. Efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Maka jumlah komponen minimal di dalam RPP yang sederhana itu ada 3. Kalau tadi di Permen nomor 22 tadi, itu kan ada 13 komponen. Nah, maka ini di RPP sederhana hanya ada 3 komponen. Tujuan, langkah-langkah, dan penilaian. Ya, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Sedangkan komponen yang lain itu sebagai pelengkap. Kita lihat yang pertama komponen tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini kemarin sudah kita diskusikan. Bagaimana membuat formulasi tujuan. Ya, kita pahami dulu dari KD. KD di breakdown menjadi IPK. Dari IPK baru kemudian diubah menjadi tujuan pembelajaran. Ya, nanti materinya juga dikembangkan dari IPK. Oke, ini kita lewati. Nah, ini tujuan ya. Boleh dibalik, tidak harus ABCD ya, bisa CABD. Ya. Kemudian yang kedua, langkah pembelajaran. Tentu tadi saya sudah menyinggung pada saat dipresentasikan punyanya Mbak Rizky tadi. Ada 3 kegiatan utama. Pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluan itu umumnya ada persepsi, motivasi, dan relevansi. Persepsi itu artinya membuat jembatan pengetahuan yang akan dipelajari dengan pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan sebelumnya itu bisa berupa materi yang sudah pernah dipelajari, bisa juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Motivasi jelas, relevansi jelas, ya. Kemudian pada kegiatan inti itu menyesuaikan sintaks model pembelajaran. Nah, jika dibuat 1 kolom, maka yang dimuat adalah aktivitas siswa. Jika 2 kolom, maka ada kegiatan guru dan siswa, tetapi tetap fokus pada aktivitas siswa.
dan guru itu sebagai fasilitator. Kemudian penutup setidaknya ada 2, nanti ada refleksi dan evaluasi. Nah, evaluasi yang perlu dicantumkan adalah jenis evaluasinya, bentuk dan jenis dan bentuk evaluasi. Nah, ini macam-macam penilaian, tergantung apa yang akan dinilai, ranah sikap, pengetahuan, ataukah keterampilan. Sehingga nanti bentuknya itu bisa sesuai dengan ranah yang akan dievaluasi. Oke, ini macam-macam penilaian sesuai dengan ranah yang akan dinilai. Kalau yang sikap, itu bisa utama dan penunjang, kemudian yang pengetahuan itu bisa dalam bentuk tes tertulis, tes lisan maupun penugasan. Yang penilaian keterampilan itu bisa berupa penilaian kinerja, proyek, portofolio, produk, dan teknik lain, misalnya secara tertulis. Oke, saya kira itu teman-teman. Ini tentang RPP sederhana, sebagaimana yang sudah digulirkan oleh Kemendikbud sebagai bentuk mengapresiasi bagi guru yang memang betul-betul konsentrasi di dalam pembelajaran, sementara penyiapannya itu atau persiapannya dianggap membebani. Maka diberi kesempatan untuk membuat RPP sederhana. Saya kira itu ada yang mau didiskusikan. Jadi kerja kelompok yang saya maksud kemarin itu, pembentukan kelompok yang kemarin saya maksudkan, itu adalah untuk memberikan batasan dari apa yang seharusnya dikerjakan, bukan untuk mengerjakan secara kelompok. Jadi tugasnya tetap individual. Nanti tolong Mbak Rizky dan Mbak Mbak Fitri ya, untuk dibagi sesuai dengan KD yang sesuai dengan jenjang dan semesternya. Gitu ya, nanti saya cek lagi sepadanya. Hari ini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan di RPP saya yang index card match kan belum jelas ya Pak. Kalau misalkan nanti itu merupakan strategi pembelajaran, itu strategi pembelajarannya saya tulis tidak Pak di RPP? Boleh iya, boleh tidak. Jadi kalau sudah menuliskan model, sekali lagi, kalau sudah menuliskan model, maka pendekatan, strategi, metode boleh tidak dituliskan. Terus untuk yang KD4 itu berarti tidak boleh ada ranah pengetahuan ya Pak? Berarti langsung kayak merancang begitu-begitu ya Pak? Ya, intinya KD3 itu pengetahuan, KD4 itu keterampilan. Nah, keterampilan itu bisa keterampilan konkret, bisa keterampilan abstrak. Ya. Jadi kalau keterampilan konkret itu semua keterampilan psikomotorik itu keterampilan konkret. Tetapi ada juga keterampilan abstrak. Membaca, menulis, menghitung, mengarang, menggambar, dan sejenisnya termasuk menyajikan data, membuat tabel, dan seterusnya itu adalah keterampilan abstrak. Oh, ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan teman-teman? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Sisi. Tadi itu di RPP-nya Putri kan ada aktivitas guru dan aktivitas siswa, tapi Bapak bilang tadi boleh satu kolom aja, berarti masuk aktivitas siswa. Itu boleh ya, Pak? Boleh. Ya, boleh. Jadi kalau dibuat satu kolom, itu yang ditampilkan adalah aktivitas siswa. Kalau 2 kolom, maka guru dan siswa, dan dua-duanya harus paralel. Apa yang dilakukan guru, paralel dengan apa yang dilakukan siswa. Gitu ya. Untuk format penulisannya bebas atau gimana ya, Pak? Untuk yang RPP versi lengkap, teman-teman mengacu pada Permen nomor 22 tahun 2016 yang tadi saya tayangkan itu. Nah, sebetulnya hari ini target saya, teman-teman sudah menyiapkan untuk membuat RPP sederhana. Tapi ternyata kan yang RPP versi lengkap itu kemarin masih dikerjakan kelompok. Nah ini nanti tetap saya minta untuk yang individu, silahkan nanti KD-nya disepakati
siapa mengerjakan KD mana gitu ya. Jadi setiap KD itu selalu berpasangan, ada KD 3 dan KD 4. Gitu ya. Nah, kalau hari ini tadi sebetulnya sudah mengerjakan individu, ditindaklanjuti dengan membuat RPP yang versi sederhana atau RPP yang versi minimal gitu ya. Nah, ini sementara teman-teman mengerjakan yang versi lengkap dulu. Nanti berikutnya baru yang RPP versi sederhana. Begitu? Ada lagi? Kalau tidak, silahkan nanti didiskusikan bersama dengan PJ-nya untuk pembagian KD ya, untuk tugas individu penyusunan RPP. Untuk yang di Sepada nanti saya clearkan hari ini insya Allah. Kalau tidak ada yang didiskusikan, sementara kita akhiri. Ya, silakan Mbak. Izin bertanya Pak, berarti untuk minggu depan itu masih mengerjakan yang RPP versi lengkap terlebih dahulu ya Pak? Ya, ini sampai harusnya pekan ini sudah selesai nih harusnya. Oke, sementara kerjakan dulu yang versi lengkap, nanti versi sederhananya setelah versi lengkapnya selesai. Gitu ya? Ya, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri dulu. Selamat mengerjakan. Ini kuliah sinkronusnya kita akhiri dulu. Lanjut ke asinkronus dengan mengerjakan atau berlatih menyusun RPP. Sudah mengisi presensi, teman-teman? Sudah, Pak. Belum, Pak. Ya, yang belum segera diisi. Ini tanggal 26 ya. Oke, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Akhiri. Terima kasih, Pak.